Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Retno pada praktikum mikroekonomi 2 di pertemuan yang kelima. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai general equilibrium atau keseimbangan umum. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi, ke soal-soal, saya hanya ingin sedikit mengulang. Mengingatkan saja ya bahwa ada yang kemarin sudah disebutkan kurva kontrak oleh di video ataupun dijelaskan juga oleh dosen ya. Kurva kontrak itu yang seperti apa? Nah, kita mulai dulu dari sini ya. Kalau dulu teman-teman mungkin pas waktu mikroekonomi 1 hanya melihatnya untuk ini adalah isokuan, tapi hanya untuk komoditas X. Nah, misal asumsinya adalah sebuah perusahaan ini memiliki modal, kapital, dan juga tenaga kerja sebanyak L dan modal sebanyak K, ya, dan dia memproduksi dua barang X dengan Y, gitu kan? Kalau dulu kan hanya X saja, makanya dulu kurva isokuannya adalah A1, A2, A3, atau A4 ya. A1, A2, A3, A4 ini adalah isokuan ya untuk komoditas X. Seperti itu. Nah, ya, seperti teman-teman dulu pernah pelajari juga bahwa semakin jauh dari titik asal, ya, isokuan semakin jauh dari titik asal, misalnya untuk ini adalah untuk X, berarti produksinya semakin tinggi, seperti itu, ya. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk komoditas Y, isokuannya seperti apa? Ya, mulainya dari sini, karena Y kan dari sini, ya. Ini adalah isokuan untuk komoditas X pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Seperti itu, ya. Oke, nah lalu bagaimana pembagiannya? Misal ya, dia adalah di sini. Apakah sudah tercapai keseimbangan yang maksimal? Belum. Tercapainya keseimbangan maksimal, ya, itu adalah saat terjadi persinggungan dua kurva isokuan, ya. Artinya saat itu ya, ketika suatu produksi itu dapat ditingkatkan, ya, suatu produksi suatu barang itu dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan produksi barang lainnya. Jadi di titik ini, titik-titik persinggungan ini, ya, itu merupakan titik efisien ya, titik maksimum. Nah, itulah yang dikenal sebagai Pareto optimum. Seperti itu. Nah, di atas dijelaskan juga bahwa semakin jauh dari titik asal, output akan semakin tinggi. Dari sini tentu saja A4 yang paling tinggi dibandingkan dengan A1. Ya, kemudian kalau yang ini B4 pasti lebih tinggi dibandingkan B1 untuk si ini. Seperti itu, ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, tadi kan sudah dikatakan titik efisien, yaitu saat persinggungan tercapai Pareto optimum. Nah, sehingga keseimbangan tercapai saat MRTS X sama dengan MRTS Y, ya, marginal rate of technical substitution untuk X, ya, itu sama dengan MRTS untuk Y, ya. Oke, nah, lalu garis yang menghubungkan titik-titik yang efisien ini kita sebut sebagai kurva kontrak ya. Garis yang menghubungkan persinggungan dua kurva isokuan yang memilih tingkat efisiensi yang optimal. Ya, optimal karena ya tadi ya, dia sudah maksimal ya. Dia ingin meningkatkan produksinya tapi produksi barang lain tidak perlu dikorbankan ya, tanpa mengorbankan produksi barang lain seperti itu. Nah, karena sudah optimal ya, itu kenapa kok tanpa mengorbankan produksi barang lain, karena sudah optimal pada titik tersebut gitu. Oke. Nah, kalau misalnya pada titik ini nih, apakah optimal? Tidak, tadi sudah dikatakan. Jadi ini bukan merupakan Pareto optimum. Keseimbangan, tapi ya kalau di titik ini kita lihat yang ini adalah B1. B1 adalah untuk barang Y ya, untuk barang Y. Berarti Y-nya adalah misal di sini ya, saya ganti dulu. Ini adalah Y
ya. Kemudian ini adalah X. Oh, sorry sebentar. Saya hapus dulu. Maksud saya bukan Y1. Oke. Nah, misal di sini adalah kan yang ini adalah kapital ke atas ya. Berarti ini kapital untuk Y1, maksudnya adalah itu. Kemudian yang ini ya, ini adalah labor ya. Berarti labor untuk sebentar ini adalah labor untuk Y1 karena kan di B1. Kemudian X-nya di mana? X-nya ya berarti kan di A3 nih. Sini kan persinggungannya di sini kan? Berarti L untuk X-nya adalah LX3 di sini dan KX3. Ya, sehingga masih ada sisa sebesar sekian kapital ya, dan masih ada sisa sebesar sekian untuk labor. Makanya dikatakan belum optimal. Ya, optimal saat kapan? Ya, saat titik ini. Ya, atau titik ini. Kita buktikan optimalnya tuh gimana? Ya. Oke, kita buktikan optimalnya seperti apa. Optimalnya contohnya adalah seperti ini. Berarti kalau dari titik sini, berarti B3 dengan A2 kan? B3 dengan A2. Berarti ini L untuk X2. Ya. Kemudian ini adalah L untuk X2. Ya. Kemudian yang ini adalah L for Y3. Gitu. Jadi yang sebelah sini punya si X2, sebelah sini punya si Y3. Gitu ya, untuk komoditas, untuk produksi komoditas X. Begitu juga dengan di sini X-nya. Berarti ini adalah KX2 ya. KX2. Kemudian yang sini adalah KY3. Makanya dikatakan optimal. Yang ini adalah punya si X, ya. Gitu ya. Yang sebelah sana adalah untuk produksi Y. Gitu. Ya. Oke. Udah ya dipahami? Nah, selanjutnya dari kurva kontrak itu bisa kita turunkan kan, kalau saya mau produksi X sekian, Y-nya harus dikurangi karena asumsinya adalah modalnya dan labornya itu tetap. Ya, jadi kalau saya mau menambah X, ya, saya mau menambah X, produksi X, ya berarti produksi Y-nya harus dikurangi. Misal mau nambah ke A3 atau mau nambah ke A4, berarti produksi Y-nya harus makin dikurangi. Seperti itu, ya. Oke, nah itu bisa kita gambarkan dalam KKP, misal pada titik A ini. Berarti produksi X-nya adalah X1 dan Y1, produksi ketika titik B, ya, berarti X2 dan Y2, saya ingin menambah produksi X, produksinya harus saya turunkan. Begitu juga kalau sampai di titik C, ya, saya ingin menambah produksi di titik C, yaitu X-nya saya tambah, Y-nya harus dikurangi. Nah, KKP tadi sudah dikatakan bahwa dia turunan dari titik-titik efisien dari kurva kontrak. Nah, KKP ini bentuknya cekung terhadap titik asal. Titik asalnya adalah yang ini, dia bentuknya cekung, ya, yang menunjukkan bahwa Y akan semakin besar untuk dikorbankan ketika kita ingin mendapatkan tambahan produksi X yang berikutnya. Ya, ini sama, misal ini nambah 10, tapi awalnya Y-nya dikurangi sedikit, makin lama makin banyak Y-nya yang dikurangi banyak. Seperti itu, ya. Oke, nah slope KKP kita kenal sebagai RPT, Rate of Product Transformation.
ya. Nah, RPT itu rumusnya gimana? Ya min do Y per do X, delta Y per delta X sama dengan min dy per dx, ya, atau turunan selisih si Y, ya, dibagi dengan selisih si X. Nah, minus ini menunjukkan bahwa slope-nya adalah negatif, bukan nilai yang di bawah 0. Ya, sekali lagi bukan nilai di bawah 0, tapi dia nilai yang negatif gitu. Nah, ketika min dy per dx itu ya sama dengan min delta x delta y per delta x, nilainya juga akan sama dengan marginal cost x dibagi dengan marginal cost y. Kenapa? Ya ketika kita ingin menambah atau mengurangi barang, otomatis akan terjadi perubahan biaya. Kalau barang yang kita produksi makin banyak, otomatis tambahan biayanya juga semakin banyak. Kalau misalnya kita ingin mengurangi produksi suatu barang, pasti tambahan biayanya juga menurun. Seperti itu, ya. Makanya kurva MC itu kan, kalau teman-teman ingat ya, MC ya, dia kan seperti ini. Ini marginal cost. Awalnya memang turun, tapi pada suatu titik minimum, nanti setelah itu outputnya nambah, ya, biayanya akan terus bertambah. Seperti itu, ya. Oke. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan keseimbangan umum, ya? Misal ini adalah di titik A, yang A ini adalah titik KKP, ya, KKP itu bersinggungan dengan garis anggaran atau budget constraint-nya, atau sebetulnya PX per PY-nya, ya, slope garis anggaran, bersinggungan dengan slope garis anggaran, ya, PX per PY-nya. Kemudian pada titik ini artinya adalah produksi, ya, produksi dari si produsen ini maksimum. Berarti pada saat X1 dengan Y1. Oke, ya, karena pas dengan harga relatifnya atau slope si garis anggaran. Harga relatif itu kan slope dari garis anggaran PXP, ya. Oke. Nah, konsumsinya saat kapan? Ya, konsumsi bukan lagi di KKP, tapi di kurva indifferent yang menggambarkan tingkat utilitas, ya. Di sepanjang kurva indifferent ini, ya, di sepanjang kurva indifferent ini, ya, kepuasannya sama. Nah, saat kapan kepuasannya maksimum? Ya, saat kurva indifferent itu bersinggungan dengan garis anggarannya, gitu, ya. Makanya di sini di titik B adalah tingkat konsumsi yang memaksimumkan utilitas bagi konsumennya. Gitu, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, produksinya di titik A, konsumsinya di titik B. Ya, berarti ada ekses atau kesenjangan. Ya, gap-nya. Gap-nya berapa berarti? Ini kan permintaannya nih, X2, Y2 adalah permintaannya. Kita lihat produksinya adalah X1 dengan Y1. Kita lihat, berarti ini adalah permintaannya, ini adalah supply-nya, berarti terjadi di sini adalah excess demand. Gitu. Ya. Oke, karena di sini permintaannya. Oke. Selanjutnya, kita lihat kalau dari segi barang Y. Ya, kalau dari segi barang Y. Produksinya di Y1. Konsumsinya di Y2. Berarti kelebihan produksi dong sebesar Y1 dikurangi Y2. Ya, berarti terjadi excess supply. Gitu, kelebihan penawaran. Nah, kalau dalam ekonomi atau kehidupan sehari-hari atau mekanisme pasar berlakulah, ya, kelebihan permintaan, apa yang akan terjadi? Excess demand. Apa yang akan terjadi? Harga lama-lama akan turun untuk komoditas X. Kalau terjadi kelebihan excess supply, artinya kalau misalnya excess demand, ya, mohon maaf. Ya,
terjadi excess demand, ya, excess demand, tadi nih excess demand-nya sebesar sekian, ini adalah excess supply, ya. Excess demand berarti, ya, permintaannya sangat tinggi, artinya penawarannya rendah untuk komoditas X. Maka dari itu nanti harga X akan naik. Kalau excess supply, itu gimana? Penawarannya kelebihan untuk barang Y. Ya, berarti nanti PY-nya lama-lama akan turun. Nah, selanjutnya diresponlah oleh pasar, ya, dengan cara, ya, PX-nya naik. Kalau PX naik, ya, nanti konsumen akan melakukan apa? Konsumsi X-nya akan turun. Konsumsi X-nya akan turun. Gitu ya. Konsumsi X-nya akan turun. Kenapa seperti itu? Ya seperti hukum permintaan aja. Harga naik, ya konsumsinya akan turun. Permintaannya akan turun. Seperti itu. Nah, ketika PY-nya turun, konsumsinya gimana? Kita bahas dari konsumsinya dulu. Konsumsinya gimana untuk Y? Harga turun sesuai hukum permintaan. Berarti kalau PY-nya turun, konsumsinya naik. Itu kalau dari konsumen, dari sisi konsumen. Lalu kalau dari sisi produsen gimana? Produsen, ya, PX naik. Nah, kalau dari sisi produsen, ketika harga naik akan suatu barang, berarti itu adalah insentif, ya, untuk produsen untuk meningkatkan produksinya, ya enggak? Produksinya. Berarti produksi X nanti akan naik. Lalu bagaimana dengan produksi Y-nya? Ya, kita lihat aja, PY-nya turun. Berarti produksi Y-nya akan turun sesuai dengan hukum penawaran. Ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Artinya produksinya naik. Ketika harganya turun, ya, maka jumlah yang diproduksi juga akan turun. Penawarannya turun. Gitu, ya. Paham? Oke, nah, oleh sebab itu nih ya, kan konsumsi turun, produksinya naik. Kita lihat. Ya. Berarti kalau misalnya saya punya KI1 dan GA2 sebagai penyesuaian dari adanya kelebihan excess demand ataupun excess demand untuk komoditas X dan excess supply untuk komoditas Y, ya, maka oke, saya hapus dulu. Maka tadi sudah saya katakan bahwa produksi X-nya akan naik. Kita lihat, awalnya produksinya adalah di F1. Sekarang produksinya berarti adalah saat garis anggaran bersinggungan dengan KKP. Berarti di titik C ini. Ya, berarti produksinya naik dari X1 ke X bintang. Paham ya? Lalu kalau dari konsumsinya gimana? Konsumsinya turun karena harganya naik, karena tadi terjadi excess demand, ya. Dari mana ke mana? Ya dari titik B ke titik C. Kok tahu? Nah kan ini KI1, ini KI2 setelah penyesuaian, ya. Berarti KI2 bersinggungan dengan garis anggaran saat titik kapan? Saat titik C. Konsumsinya turun dari X2 ke X bintang. Gitu. Mudah ya? Oke. Lalu dia gimana untuk barang Y? Barang Y konsumsinya jadi naik. Taunya dari mana? Ya di titik C lagi. Kan di situ adalah saat KKP bersinggungan dengan garis anggaran, bersinggungan juga dengan kurva indiferen. Gitu kan? Berarti konsumsinya Y yang tadinya adalah Y2 naik. Jadi Y bintang. Konsumsinya naik.
Kemudian produksinya gimana? Tadinya Y1, karena harganya turun karena kelebihan penawaran, ya kan kalau kelebihan penawaran otomatis harga akan turun kan? Karena terlalu nggak berharga, jadi harganya jatuh kan? PY-nya turun, itu menjadi disinsentif bagi produsen untuk melakukan kegiatan produksi, ya makanya Y-nya turun dari Y2 ke Y bintang, seperti itu ya. Kalau dijelaskan bagaimana sih tercapai keseimbangan ya. Oke, nah tadi sudah saya jelaskan ya, untuk yang ini nanti bisa kalian coba baca lagi. Oke, semuanya akan menuju equilibrium ya, equilibriumnya yaitu pada titik si C ini. Nah, akibat tadi harga X-nya kan naik, sedangkan harga Y-nya turun. Karena tadi kelebihan permintaan untuk X dan kelebihan penawaran untuk Y. Yang terjadi kan GA itu, slope GA itu adalah PX per PY. Ya, yang tadinya entah berapalah, sekarang PX-nya menjadi meningkat, PY-nya jadi turun. Berarti slope GA itu akan semakin besar. Karena nilainya semakin besar, maka slope-nya kita katakan semakin curam. Misalnya contohnya dari setengah menjadi 2. Itu kan menjadi lebih besar ya. Gitu. Negatif. Negatifnya itu menunjukkan bahwa kemiringannya saja. Ya, seperti itu. Oke, mudah ya. Nah, yang perlu diingat oleh teman-teman semua bahwa persamaan garis anggaran itu adalah I sama dengan PX kali X ditambah PY dikali Y. Oke, mudah ya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke latihan soalnya. Ya, misal ya, ada persamaan Y sama dengan LY pangkat setengah, X sama dengan LX pangkat setengah, di mana LX ditambah LY sama dengan 200. Asumsinya di sini dalam melakukan kegiatan produksi hanya memperhitungkan tenaga kerja saja, ya, tanpa memperhitungkan kapitalnya. Gitu. Misal karena dia udah terlanjur kaya atau memang ya udah gitu kapitalnya udah dianggap tetap dulu deh gitu. Sekarang pokoknya kegiatan produksi itu tergantung dari labornya aja dulu gitu. Nah, utilitas dari konsumennya adalah X pangkat setengah, Y pangkat setengah. Kalau dulu kan teman-teman ya ngomongin konsumen-konsumen, produsen-produsen. Kalau sekarang ya udah bukan lagi supply demand dan fungsi produksi, fungsi biaya gitu kan masing-masing. Tapi sekarang teman-teman gabungkan ya. Makanya kan makin tinggi tingkatannya. Yang kemarin mungkin ekonomi dasar, kemudian mikro 1, ya sekarang mikro 2. Nanti lebih expertnya lagi kurva yang sebelumnya general equilibrium ini akan muncul lagi saat kapan? Ya saat mata kuliah perdagangan internasional, ekonomi keuangan internasional ya akan keluar lagi. Gitu ya, terutama kalau misalnya sudah terjadi perdagangan. Kalau masih perekonomian tertutup, autarki ya masih bisa lah mudah, karena kalau dalam kondisi tanpa perdagangan atau perekonomian tertutup, artinya segala yang diproduksi adalah untuk konsumsi. Tapi kalau sudah ada yang namanya perdagangan, nanti akan mempengaruhi harga relatif dan lain sebagainya, ya itu yang agak sedikit perlu pemahaman lebih, gitu ya. Oke. Nah, asumsi yang lain adalah PX dan PY nilainya sama dengan 1, nilainya sama-sama 1. Ditanyakan ya rumusan fungsi KKP, asumsi perekonomian tertutup. Ingat, masih perekonomian tertutup ya. Kemudian yang B, jumlah konsumsi, produksi, dan anggaran konsumen. Yang C, fungsi garis anggaran baru ketika PX naik 2 kali. Yang tadinya PX-nya sama dengan 1, ya sekarang PX-nya nanti jadi sama dengan 2. Gitu. Produksi dan konsumsi setelah perdagangan ya, kalau setelah perdagangan atau setelah si harganya naik ya, asumsinya kalau misalnya harga suatu barang mengalami perubahan bisa karena apakah dia melakukan perdagangan ataukah dia memang
bahan bakunya sedang sulit sehingga harganya naik gitu ya. Bisa macam-macam, tapi di sini asumsinya dia melakukan perdagangan gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita jawab dulu yang A. Tadi kan teman-teman Y sama dengan LX pangkat setengah, X sama dengan LX pangkat setengah. Ya. Oke. Y sama dengan LY pangkat setengah tadi, X sama dengan LX pangkat setengah. Nah ini kalau kita bikin kita mau cari KKP, KKP itu kan vertikal horizontalnya itu X dengan Y, bukan LY, bukan LX. Sehingga kalau misalnya di sini kita harus ubah dulu si LX dan LY-nya itu dalam bentuk Y dan X. Karena kan di sini yang diketahui itu adalah LX plus LY sama dengan 200. Gitu kan? Oke, berarti ngerubahnya gimana? Ya kita rubah. Jadi LY kan tadi yang diketahui adalah LX ditambah LY sama dengan 200. Gitu kan? Berarti kita rubah dulu biar tidak LX, biar bukan LY lagi. Ya, berarti dari sini nih kita rubah biar jadi LY, berarti kita pindah ke sini ya. Kalau di sini pangkat setengah, berarti di sini kuadrat karena kan dikali 2. Berarti sini tadi gitu ya. Begitu juga dengan LX sama dengan X pangkat setengah. Oleh karena itu KKP-nya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 200. Inilah yang kita sebut sebagai fungsi KKP-nya. Gitu. Nah, jumlah konsumsi, produksi, dan anggarannya berapa? Keseimbangan tercapai saat RPT sama dengan MRS, ya, keseimbangan umum. Tadi, yaitu saat, karena tanpa, sebelum perdagangan. Ya, sebelum perdagangan artinya, ya apa yang diproduksi sama dengan apa yang dikonsumsi. Ya, berarti RPT adalah slope dari KKP, sedangkan MRS adalah slope dari si isokuan, PX per P adalah slope garis anggaran. Gitu kan? Berarti saat nilai ketiga ini RPT sama dengan MRS sama dengan PX per PY atau slope-nya sama, artinya mereka bertiga atau ketiga kurva ini saling bersinggungan. Yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya gitu ya. Nah, kita lihat dulu RPT-nya sama dengan KKP, slope KKP ya. Berarti ini adalah turunan dari fungsi KKP-nya. Turunannya berarti terhadap X berarti 2X. Terhadap Y 2Y. Gitu ya. 2X per 2Y. Ya, kita coret tinggal X per Y. Ini kita sebut sebagai persamaan 1 atau slope dari KKP-nya. Slope MRS-nya gimana? MUX per MUY sama dengan utilitasnya tadi berapa? Utilitasnya tadi adalah, kita lihat dulu, X pangkat setengah, Y pangkat setengah. Ya, X pangkat setengah, Y pangkat setengah. Berarti MUX turunan U terhadap X. MUY turunan U terhadap Y. Gitu kan? Berarti setengah kali X pangkat min setengah Y pangkat setengah dibagi dengan setengah kali X pangkat setengah Y pangkat min setengah. Seperti itu. Ya. Nah, kita coret. Yang positif menarik yang negatif. Y-nya di sini pangkatnya yang positif di atas, X-nya pangkat positif di bawah. Berarti Y per X. Gitu ya. Oke, nah setelah kita dapat persamaan 1 dan persamaan 2, ya persamaan 1 dan persamaan 2 kita sudah dapat, maka kita bisa samakan RPT sama dengan MRS, ya. Berarti saat X per Y sama dengan Y per X. X per Y sama dengan Y per X, slope-nya sama. Ya. Nah, berarti
berarti X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kita kali silang aja. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 3. Oke. Nah, setelah kita dapat persamaan 3, kita masukkan ke fungsi KP. Persamaan 3 tersebut, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 200, kita masukkan. Kita ganti si X kuadratnya, berarti Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 200. 2Y kuadrat sama dengan 200, Y kuadrat sama dengan akar 100. Ya, Y kuadrat sama dengan 100, Y-nya sama dengan akar 100. Nah, Y-nya berarti 10. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa sebetulnya X dan Y itu nilainya sama. Ya, karena X kuadrat sama dengan Y kuadrat sama, berarti X dan Y juga sama. Berarti kalau Y-nya 100, Y-nya 10, X-nya juga 10. Seperti itu. Ya, udah ya? Nah, selanjutnya masih belum selesai nih di soal yang B. Setelah kita temukan X dan Y yang diproduksi dan yang dikonsumsi sebetulnya ya, maka bisa kita substitusi ke fungsi utilitas. Kan tadi tanpa perdagangan, berarti di sini yang diproduksi plus dikonsumsi. Ya, karena masih perekonomian tertutup, ya. Oke. Nah, produksi dan konsumsi seperti itu. Nah, tadi kan X-nya dan Y-nya adalah 10 ya. Berarti ya kita masukkan ke sini ke fungsi utilitas ya. U sama dengan 10 pangkat setengah kali 10 pangkat setengah. Ya, kalau kita jumlahkan setengah tambah setengah 1. Berarti utilitasnya adalah 10. RPT-nya berarti sama dengan X per Y. Ya, 10 dibagi 10 sama dengan 1. MRS-nya berapa? Ya sama, Y per X gitu kan. Ya berarti sama dengan 1 juga gitu. Oke, PX per PY-nya berapa? Ya, PX kan tadi di awal sudah dikatakan, PX sama dengan PY nilainya sama dengan 1. Berarti PX per PY-nya sama dengan 1. Ya kan? MRS-nya juga tadi Y per X. Y-nya 10, X-nya 10, sama dengan 1. Kok sama-sama 1? Ya iyalah, namanya juga kan terjadi equilibrium, kan? Equilibrium berarti RPT sama dengan MR sama dengan garis anggarannya, gitu ya. Oke, nah berarti berapa anggarannya ketika X dan Y sama dengan 10? Tadi anggarannya itu adalah dikali X ditambah PY dikali Y, gitu kan? PX-nya tadi 1, X-nya 10, PY-nya 1, Y-nya 10. Seperti ini, ya. Berarti I-nya nanti sama dengan 20. Mudah ya? Nah, fungsi garis anggaran ketika PX naik 2 kali, ya. PX-nya naik 2 kali. PX naik 2 kali, tadi di awal sudah saya katakan, PX2-nya jadi sama dengan 2. Gitu kan? PX2-nya sama dengan 2. Nah, berarti yang tadinya PX per PY-nya sama dengan 1, sekarang PX per PY-nya sama dengan 2 per 1. Atau PX per PY ya sama dengan 2 sekarang. Gitu ya, tidak sama dengan 1 lagi. Nah, sehingga garis anggarannya menjadi PX kali X ditambah PY kali Y. PX-nya adalah 2 kali X ditambah 1 kali Y. I-nya berapa? Asumsinya ceteris paribus. Ya tadi, yang sama dengan sebelumnya. I-nya sama dengan 20, tidak mengalami perubahan. Gitu ya, berarti 2X ditambah Y sama dengan 20. Nah, setelah adanya perdagangan, produksinya gimana? Ya, produksi. Berarti kita ingat-ingat lagi, produksi berarti KKP. KKP berarti slotnya adalah RPT. Ya, saat kapan dia produksinya maksimum? RPT sama dengan PX per PY. Gitu kan? RPT sama dengan PX per PY. RPT-nya sama dengan X per Y sama dengan 2 per 1. X per Y dari mana? Yang tadi di awal, nggak usah kita hitung lagi. Ya, yang tadi di awal nih, nah nih, RPT itu sama. Karena kan fungsinya nggak berubah. MRS juga sama, karena utilitasnya kan tidak berubah. Yang berubah itu hanya PX-nya saja. Jadi RPT maupun MRS di sini nilainya tetap X per Y dan Y per
X. Seperti itu ya. Oke. Ya karena yang berubah hanya PX saja. Oke. Ya, berarti nanti X-nya sama dengan 2Y. Nah, karena ini adalah produksi, berarti kita substitusinya ke KKP. KKP-nya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 200. Ya, berarti 2Y kuadrat dalam kurung ya. Nih, X kita ganti 2Y ya. 2Y kuadrat dalam kurungnya ditambah Y kuadrat sama dengan 200. Berarti 4Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 200. 5Y kuadrat sama dengan 200, Y kuadrat sama dengan 40, Y-nya sama dengan akar 40. Ya, atau bisa kita sederhanakan Y sama dengan 2 akar 10. Atau kalian bikin pecahan juga boleh pakai kalkulator. Bebas, ya. Oke. X-nya sama dengan 2Y, ya. Y-nya udah ketemu nih ya. Boleh sampai sini, boleh sampai sini. Ya, yang penting jangan di sini aja. Kan yang ditanya Y sama X ya kan? Oke. X-nya sama dengan 2Y, ya. Nih. Berarti X sama dengan 2 kali 2 akar 10. X-nya adalah X-nya adalah 4 akar 10. Ya. Y-nya 2 akar 10. X-nya 4 akar 10. Gedean mana? Ya gedean X-nya. Gitu kan? Oke, kenapa seperti itu? Ya, kok bisa terjadi seperti itu? Ya. Hal ini X-nya lebih besar dibandingkan Y-nya. Produksinya, ya, produksi. Ini membuktikan bahwa produksi X lebih besar daripada produksi Y karena PX naik. Ingat, harga naik ya itu menjadi insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksinya. Karena PX yang naik, pasti produksi X juga akan naik seperti itu ya. Maka dari itu produksi X akan lebih besar dibandingkan produksi Y. Mudah ya? Nah, selanjutnya, kita langsung aja deh. Ya. Konsumsi, dari sisi konsumsinya. Konsumsi maksimum kalau tidak terjadi equilibriumnya ya. Saat kapan ya? Atau ini misalnya saat perdagangan, bukan berarti tidak terjadi equilibrium yang seperti yang tadi ya, cuma ini adalah saat terjadi perdagangan sehingga harga X-nya naik. Ketika harga X-nya naik, berarti MRS sama dengan PX per PY. MRS tadi sudah dikatakan bahwa fungsinya nggak berubah, utilitasnya. Konsumsi kan kaitannya sama utilitas. Kurva indifferent, utilitas itu adalah MRS ya. MRS tadi adalah hasilnya Y per X sama dengan PX per PY. Y per X sama dengan 2/1, Y-nya sama dengan 2X. Nah, karena ini konsumsi, berarti substitusinya ke garis anggaran. Garis anggaran yang mana? Yang ketika harga X-nya sudah naik menjadi sama dengan 2. Berarti 2X plus Y sama dengan 20. Nah, berarti kita substitusi aja, Y-nya aja kita ganti ya. 2X ditambah 2X sama dengan 20. 4X sama dengan 20. X-nya nanti ketemu 5. Nah, X ketemu 5, Y-nya berapa? Y sama dengan 2X. Berarti Y sama dengan 2 kali 5. Y-nya sama dengan 10. Nah, kita ingat-ingat lagi. Kalau PX-nya naik, bagi konsumen gimana? Harga barang X naik. Maka konsumsi X-nya akan turun. Konsumsi X-nya akan turun seperti itu kan? Sehingga X-nya itu akan lebih kecil daripada Y. Konsumsi X-nya akan lebih kecil dibandingkan konsumsi X akan lebih kecil dibandingkan konsumsi Y. Ya karena PX-nya naik 2 kali
lipat. Seperti itu. Mudah ya untuk materi general equilibrium. Jadi sebenarnya ini hanya pengembangan saja dari dulu yang kalian hanya belajar isokuan, garis isokos, ya, isokuan dengan isokos, garis anggaran di UAS kalian belajar isokuan dengan isokos, di UTS kalian dulu belajar kurva indiferen dengan garis anggaran. Nah, sekarang digabungkan antara kesemuanya itu yang kita sebut dengan general equilibrium, ya. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa melalui dosen praktikum di kelas masing-masing, ya. Untuk pendalaman materi nanti kalian juga bisa mengerjakan soal di modul latihan seperti itu, ya. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Salam sehat selalu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.